Baik, sembari nanti nunggu yang lain untuk join, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada malam hari ini, meskipun ada yang flu-flu, ada yang batuk-batuk, memang musimnya sepertinya lagi banyak yang batuk dan pada banyak yang flu ya, demam juga. Semoga Allah memberikan kesehatan, Allah menjaga saudara-saudara kita, dan meskipun dalam keadaan kurang fit, semoga ketidakfitan kita itu menjadikan salah satu wasilah untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah di pertemuan yang kalau nggak salah keempat ya, sejak pertama kali kita mulai majelis kita. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang macam-macam air. Membahas macam-macam air di dalam kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah. Baik, kita mulai saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Fal qalilu ma dunal qullataini wal kathiru kullatani fa aktsar. Ya. Faslun, pasal, al-ma'u, air itu, qalilun, sedikit, wa kathirun, dan banyak. Jadi di dalam madzhab Syafi'i, air itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah air yang sedikit, dan yang kedua adalah air yang banyak. Nah, fal qalilu, dan air yang sedikit, maduna al-kullata ini, yaitu air yang ukurannya di bawah dari 2 kullah. Wal kathiru, dan air yang banyak, kullatani fa aktsar, itu 2 kullah dan lebih dari 2 kullah. Nah, di dalam kitab ini nanti akan disebutkan ya, apa yang dimaksud dengan 2 kullah dan ukuran 2 kullah itu seperti apa. Di dalam sarahnya di sini ya, al-ma'u, air itu ya, kita bisa perhatikan di sini, al-ma'u, air itu, definisi air, jauharun, yaitu sebuah esensi, benda wujud yang paling kecil itu dinamakan dengan jauhar. Latifun, yang lembut. Jadi ini adalah definisi air. Jauhar, sesuatu yang menempati ruangan. Latifun, kemudian lembut, karena air itu kan lembut. Ketika kita sentuh air itu kan dia tidak kasar. Ya, nggak ada air yang kemudian ketika kita sentuh itu kasar, nggak ada. Syaffafun, jernih. Yatalawwanu bilauni ina'ihi, yang memiliki warna dengan warna tempat dia berada. Ya, jadi air itu warnanya sesuai dengan tempat di mana dia berada. Kalau dia berada di tempat yang berwarna gelap, maka air itu bayangannya juga akan gelap. Yakhluqullahu ar-riya, Allah menciptakan arya. Riya itu kalau habis minum ya, rasa habis minum itu di dalam bahasa Arab dinamakan dengan ari. Kalau dalam bahasa Indonesia setelah makan dan kenyang gitu ya, setelah makan itu kan kenyang. Kalau setelah minum itu hilang dahaga. Tapi saya belum menemukan, saya nggak tahu kata yang menunjukkan perasaan setelah minum ya. Kalau setelah makan kan kenyang gitu ya. Kalau setelah minum apa? Kenyang air gitu ya. Jadi anda tanawulihi, ketika orang memakannya atau ketika orang meminumnya. Jadi beliau memulai dengan pembahasan air dan mendefinisikan air itu adalah sesuatu esensi yang menempati ruangan, kemudian dia lembut, jernih, dan berwarna sesuai dengan warna tempat dia berada. Itu dinamakan dengan al-ma'. Wal kullatani, dan 2 kullah, lughatan secara bahasa. Sebelum ke situ, kenapa kok para ulama membedakan antara air
itu ada yang sedikit dan yang banyak. Dan masing-masing definisi atau masing-masing jenis ini nanti memiliki hukumnya sendiri, ya. Di dalam sebuah riwayat yang banyak diriwayatkan oleh para muhaddisin, dan hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW menyebutkan idza balagal ma'u qullatani lam yahmil al-khubath. Apabila air itu sudah sampai 2 kullah, maka dia tidak najis. Nah, itu yang menjadi dasaran para ulama untuk membedakan antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Wal kullatani, dan 2 kullah, lughatan secara bahasa, al jarrotani al adimatani, ya. Al jarrotani ini di sini al jarroh itu diartikan sebagai gentong atau wadah air. Al adimatani yang besar. Jadi seukuran 2 gentong yang besar itu dinamakan dengan 2 kullah. Jadi 2 kullah ini adalah ukuran air. Wasyar'an, dan definisi al-kullatani secara syariat itu adalah ma waznuhu minal ma'i khamsumi'ati ritlin bagdadiyatin takriban. Jadi kalau ditanya 2 kullah itu berapa toh? Ya, 2 kullah itu setara dengan 500 ritlin Baghdadi. Nah, ritl itu, ya, ini kata ritl di sini, ya. Kata ritlun di dalam teks ini beda dengan liter yang kita ketahui pada hari ini, ya. Ya, beda, bukan liter yang kita pahami hari ini. Dulu di masyarakat Arab itu memiliki ukurannya masing-masing, ya. Makanya di sini disebutkan 500 ritl, ya. 500 ritl secara Baghdad, secara hitungannya orang Baghdad, ya. Kira-kira seperti itu. Wa khamsumi atin wasnani wasittuna ritlan wa nisfun tarimiyatan takriban aidon. Nah, ini di dalam hitungannya orang Yaman, ritlnya itu berbeda. Ternyata 2 kullah menurut orang Yaman dari wilayah Tarim disebutkan sekitar 562 lebih sekian liter, ya, 562 sekian. Hanya saja para ulama kontemporer, karena memang dulu tidak ada satuan internasional, ya, liter dan sebagainya. Kemudian para ulama kontemporer, misalnya Syekh Wahba Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu menyebutkan 2 kullah itu adalah 270 liter, ya, 270 liter. Maka kalau kita punya air yang air itu kira-kira 270 liter, maka itu dinamakan dengan 2 kullah, ya, 2 kullah. Itu adalah batasan 2 kullah. Kalau 207, kita punya air 250 liter, maka itu dinamakan duna al-kullataini, di bawah 2 kullah, seperti itu. Kalau kita punya 270 liter dan seterusnya, maka itu berarti kita memiliki 2 kullah. Nah, itu kan ukuran liter. Kalau ukuran tempat, misalnya beberapa ulama menghitung, misalnya Kiai Miftahul Ahyar, ya, dihitung ternyata menyesuaikan dengan ukuran meter. Kalau kita punya wadah, diameternya itu luas, panjang, lebar, dan tingginya itu adalah 91, ya. 91 cm, ya. Tingginya 91 cm, kemudian lebarnya 90 cm, kemudian kedalamannya 90 cm, maka wadah itu dinamakan dengan 2 kullah. Itu namanya 2 kullah. Al-makna artinya annal ma'a, bahwasanya air itu yanqasimu, terbagi, bi'atibari hukmihi, berdasarkan hukumnya, ila qismaini, menjadi 2 bagian, ya. Air berdasarkan hukumnya dibagi menjadi 2, ya, berdasarkan hukumnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah qalilan, air yang sedikit. Berapa tadi air yang sedikit? Maduna al-qullataini asyara'iyataini,
yaitu air yang di bawah 270 liter. Beberapa ulama yang lain menyebutkan hanya 200 liter, hanya 200 liter. Misalnya Dr. Labib ya, kalau kawan-kawan suka nongkrongin Facebook, saya kira kenal dengan Dr. Labib ya. Beliau mengatakan sekitar 200 liter, tetapi saya lebih cenderung mengikuti pendapatnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan 270 liter. Nah, maduna al-qullataini asyar'iyyataini, air yang sedikit di bawah 2 kullah itu walahu hukmun, memiliki hukumnya khusus. Yang kedua, kathiron, yaitu air yang banyak. Wahuwa makana qullataini au akthar, yaitu air yang jumlahnya itu 2 kullah, 270 liter au akthar atau lebih. Walahu hukmun, dan itu juga memiliki hukumnya tersendiri. Ya, jadi sampai di sini saya mau menegaskan bahwasanya air itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sedikit dan dia memiliki hukum-hukumnya. Yang kedua adalah air yang banyak dan dia juga memiliki hukum-hukumnya tersendiri. Ya. Kemudian di sini ini masuk kepada hukumnya. Wal qalilu, dan air yang sedikit ya. Bentar. Wal qalilu, dan air yang sedikit, yatanajjasu, menjadi najis, biwuqu'in najasati, dengan jatuhnya sebuah najis, fihi, di dalam air tersebut, wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Ini hukum yang pertama yang harus kita ketahui. Air yang di bawah 2 kullah, 2 kulladain ya, duna kulladaini, atau di bawah 270 liter, kalau terkena najis, terjatuh najis, kena najis, itu secara otomatis airnya menjadi najis. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah, air tersebut tidak berubah. Air itu kan memiliki 3 sifat ya. Ada warna air, kemudian ada bau air, kemudian ada rasa air. Ada bau, warna, dan rasa. Ini adalah 3 sifat air. Kalau ada air di bawah 2 kullah, kemudian kejatuhan najis, secara otomatis air tersebut menjadi najis meskipun tidak berubah sifatnya. Kita baca al-ma'na, artinya anna, bahwasanya hukmal ma'i, hukum air, al-qalili, yang sedikit, tanajjusuhu, kenajisannya ya, kenajisan air yang sedikit itu bimujarrodi mulaqatihi lin najasati ya. Jadi kalau dia hanya menyentuh najis, air yang sedikit itu menyentuh najis, maka secara otomatis dia menjadi najis. Wa illam yataghayyar, meskipun dia tidak berubah. Hada, hal ini, illam takunin najasatu ma'fuwan anha, ini kalau najisnya itu bukan najis yang ma'fu ya. Walam yakunil ma'u waridan, dan airnya itu bukan air yang dialirkan kepada najis ya. Maksudnya bagaimana? Najis itu ada yang ma'fu dan tidak ma'fu ya. Najis ma'fu dan najis yang tidak ma'fu. Artinya najis yang dimaafkan. Kalau baju kita terkena najis yang ma'fu, berarti sah sholat kita menggunakan baju tersebut. Gitu. Nanti beliau menyebutkan macam-macam najis yang ma'fu, contoh-contohnya. Walam yakunil ma'u waridan, dan air itu bukan air yang mengalir. Jadi misalnya kita punya botol. Kita punya gayung, kemudian kita siramkan air itu ke benda najis. Itu memiliki hukumnya tersendiri. Jadi tidak otomatis menjadi najis. Kalau kita punya air di bawah 2 kullah, kemudian kita siramkan ke barang najis, itu tidak secara otomatis air bekas siraman najis ini menjadi najis. Ya. Kita baca dulu, fa in kanatin najasatu ma'fuwan anha, dan apabila najisnya itu adalah najis yang dimaafkan, lam tadurra, maka tidak mengapa, maka tidak membahayakan. Artinya tidak menjadikan air itu menjadi najis. Kalau kita punya air di bawah 2 kullah, kemudian kejatuhan najis yang ma'fu, yang dimaafkan, air itu tetap suci.
Kallati, nah ini beliau mulai memberikan beberapa contoh najis yang ma'fu. Kallati seperti la yudrikuha at-torfu, yaitu najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, saking kecilnya. Contohnya apa? Misalnya ada orang pipis kamar mandi dan kebetulan baknya itu adalah bak seng ya, kayak di pondok kalau kamar mandinya kan baknya bak seng gitu ya, bekas cat itu ya, itu kan rendah. Kalau ada anak pipis kemudian terkena cipratan-cipratan air yang tidak terlihat ya, cipratan-cipratan pipis yang tidak terlihat, maka itu menjadi ma'fu, dimaafkan. Kenapa? La yudrikuhu torof ya, tidak terlihat oleh mata. Al-mu'tadilu, mata yang sehat ya. Mutlaqan 'inda Romli, menurut Imam Ar-Romli, najis apapun itu, mau najisnya najis mukhaffafa seperti najisnya bayi, kemudian najis mutawasito seperti najisnya kotoran-kotoran yang ada, atau najis yang mughalladhah ya, atau najisnya yang mughalladhah, semua itu kalau najisnya itu tidak terlihat itu ma'fu ya. Semua najis dari ketiga najis itu menurut Imam Ar-Romli, kalau najisnya tidak bisa dilihat oleh mata kemudian tercampur dengan air di bawah 2 kullah, maka itu ma'fu dan air tersebut tetap suci dan mensucikan. Seperti itu. Wa bi syarti alla takuna min mughalladhin 'inda Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar berpendapat yang lain. Ya. Oke, najisnya itu tidak terlihat mata dan itu ma'fu, kecuali najisnya itu adalah najis yang mughalladhah, yaitu najisnya khinjir misalnya, atau najisnya wulugul kalb, yaitu cilatan atau air liurnya anjing ya. Indah Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah semua bagian anjing itu najis mughalladhah ya, bukan hanya air liurnya saja. Bukan hanya air liurnya saja, Indah Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah. Jadi menurut Ibnu Hajar, najis yang tidak terlihat wujudnya kemudian dia jatuh, asalkan najisnya itu adalah najis yang mukhaffafa dan mutawasito, maka itu tidak menjadi masalah, air itu tetap suci. Tapi kalau yang tercampur dengan air itu adalah najis mughalladhah ya, cipratan, misalnya cipratan orang bawa anjing ke kamar mandi kemudian air anjingnya gebres ya, apa itu, bersin, anjingnya bersin kemudian ada cipratan-cipratan liur yang tidak terlihat jatuh ke ember. Itu cipratan itu menurut Ibnu Hajar memiliki efek terhadap air, artinya airnya akan menjadi najis. Nah, seperti itu. Wakal maitati, contoh yang kedua, najis yang ma'fu adalah seperti bangkai allati la damalaha sa'ilun, yang tidak memiliki darah yang mengalir, inda syaqqi adwin, ketika bagian tubuhnya itu dipotel ya, dipotel itu bahasa Indonesianya, dibelah, fi hayatiha, ketika binatang itu masih hidup ya. Jadi bangkai yang ma'fu yang kedua adalah bangkai binatang yang ketika masih hidup kita potel ya, kita potel atau kita belah jadi 2, itu tidak ada darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu seperti apa? Darah yang mengalir itu seperti kita nyembelih kambing, kita nyembelih ayam, itu kan darahnya mengalir ya, itu namanya darah yang mengalir, dama masfuhan, darah yang mengalir. Wahia makanat kalwaza'i, yaitu kalwazab seperti cicak itu ketika kita ambil cicak ya, kemudian kita potel ya, kita belah jadi 2, kan nggak ada darah yang mengalir. Artinya apa? Kalau ada bangkai cicak jatuh ke air yang di bawah 2 kullah, di bawah 270 liter, itu tidak secara otomatis membuat air 2 kullah itu menjadi najis. Begitu ya. Tidak secara otomatis membuat air itu najis. Nah, lakinnal afwa anha,
Akan tetapi dimaafkannya tersebut masrutun dengan catatan, dengan syarat bi alla tughayyira ma waqa'at fihi, tidak merubah apa yang dijatuhi tersebut. Artinya tidak merubah airnya. Ya. Jadi ketika kita punya air di bawah 270 liter, kemudian kejatuhan bangkai cicak, selagi airnya tidak berubah, baunya, rasanya, dan warnanya, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Berbeda kalau kejatuhan cicak misalnya, kemudian tertinggal di air itu cicaknya beberapa hari, tentu akan merubah rasa atau merubah bau. Nah, kalau salah satu sifat air itu berubah, ya secara otomatis airnya itu menjadi air yang najis. Ya, begitu. Jadi catatannya tadi bahwasanya air itu tidak berubah. Ya. Oke. Tapi kalau bagaimana kalau ada air di ember kejatuhan bangkai tikus? Itu kira-kira najis enggak? Ya, najis. Meskipun tidak berubah sifatnya. Ya. Kenapa? Karena bangkai tikus itu bukan bangkai yang dimaafkan. Laisa minal ma'fuwi anha. Ya. Bangkai tikus itu bukan tidak masuk dalam kategori binatang yang dimaafkan. Kenapa? Karena kalau kita ambil tikus, kita belah, itu ada darah yang mengalir. Ya. Ada darah yang mengalir. Wa Allah, kemudian yang terusnya wa Allah tutroha ba'da mautiha. Ini juga penting. Dan tidaklah bangkai tersebut dilempar atau dimasukkan ba'da mautiha, setelah matinya. Maksudnya apa? Ada cicak, bangkai cicak ya. Tadi kita sepakati bahwasanya bangkai cicak itu adalah bangkai yang dimaafkan. Ada cicak mati di luar air. Kemudian kita ambil cicaknya, kita masukkan ke bak. Secara otomatis air itu menjadi najis, meskipun tidak berubah sifat sifatnya, ya. Illa in kana tarihu laha rihan, kecuali yang memindahkan bangkainya itu adalah kena air. Ada di tembok bak misalnya, ada cicak mati di situ, kemudian terkena tiupan angin, kemudian jatuh ke air, itu tidak menjadi masalah, ya. Au bahimatan, atau yang membuat jatuh bangkai ini adalah binatang. Ada bangkai cicak, kemudian ada tikus, ada kucing lewat, kemudian sama kucing ditendang bangkainya itu masuk ke air, maka itu juga tidak menajiskan air, ya. Qala Al-Khatib, berkata Imam Al-Khatib Asy-Syirbi, au ghairu mumayyizin, ya. Al-Khatib berpendapat orang yang anak kecil yang ghairu mumayyiz, yang belum mumayyiz, berarti sekitar anak usia 6-7 tahun ke bawah. Kalau yang memasukkan bangkai itu adalah anak kecil itu, ya, anak yang belum mumayyiz, maka itu juga dihukumi masih ma'fu, ya, masih ma'fu. Jadi kesimpulannya mungkin harusnya ini bisa buat PowerPoint biar tergambar gitu ya. Tapi saya moga-moga kita semua bisa membayangkan lah. Jadi kita berbicara tentang hukum air yang sedikit, ya. Hukum air yang sedikit itu kita bisa bedakan. Yang pertama, air yang sedikit itu secara otomatis kalau terkena najis itu menjadi najis, meskipun tidak berubah sifatnya, ya. Yang dimaksud dengan sifat adalah warna atau bau atau rasa, ya. Secara otomatis kita punya air di ember, kejatuhan bangkai tikus, secara otomatis air tersebut menjadi najis, ya, meskipun tidak berubah sifatnya. Kemudian ada keadaan di mana air yang di bawah 2 kullatain itu tidak najis meskipun terkena kejatuhan najis. Kapan? Ketika yang jatuh itu adalah najis yang dimaafkan, ya. Najis yang dimaafkan itu ada dua kategori najis yang dimaafkan. Yang pertama adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Percikan air kencing, ya, kemudian dan semisalnya, itu tidak terlihat oleh mata, itu ma'fud kalau terkena jatuh kepada air yang di bawah 2 kulla.
Yang kedua adalah bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Cicak, ya, kemudian kecoa, lalat, tawon, ya, laba-laba, kutu, kecoa, cacing dan semisalnya. Ya, itu adalah binatang-binatang yang ketika masih hidup kita belah, kita sembelih, kita jadikan dua, itu tidak ada darah yang mengalir. Maka binatang tersebut adalah binatang yang ma'fu. Binatang yang ma'fu. Baik. Wa in kanal ma'u al-qalilu. Nah, ini pembahasannya beda. Wa in kana, dan apabila al-ma'u air al-qalilu yang sedikit, waridan mengalir alan najasati kepada barang yang najis. Ya, mungkin saya ambilkan contoh. Ini kita ibaratkan kita punya kain lah, kita punya kain. Kemudian kita punya satu gayung air. Air ini yang ada di sini tentu di bawah 2 kullatain ya, di bawah 270 liter. Cuman sedikit. Kalau air itu kita tuangkan ya, terkena benda ini, itu memiliki hukumnya tersendiri. Jadi ada air, ini air dicelupin barang, ini memiliki hukumnya tersendiri, ya, punya urusan hukum tersendiri. Dan kalau ada air mengalir ke barang, ya, itu juga memiliki hukum yang berbeda, ya. Jadi secara bahasa kita beda antara air yang kemasukan dengan air yang kemasukan sesuatu dengan air yang disiramkan kepada sesuatu. Kalau begini, ini namanya air yang kemasukan sesuatu. Kalau begini, ini namanya air yang mengalir atas sesuatu. Ya, mengalir, kita alirkan kepada sesuatu yang lain. Itu memiliki hukum yang berbeda. Ya. Kita baca wa in kanal ma'ul qalilu, apabila air yang sedikit itu waridan, dia mengalir. Waridan, dia ngalir alan najasati, terhadap benda najis. Anggap ini kena kotoran merpati ya. Kita punya surban, ya, kita lagi pakai surbannya ada merpati lewat, dia buang kotoran di situ, kena, ya, lam yanjus bil mulaqati, maka air itu tidak secara otomatis kalau kita bersihkan, kita tuangkan air seret, ya, air mengalir ke sini, kemudian kita wadahi lagi di sini. Mau kita wadahi atau tidak kita wadahi, air itu tidak secara otomatis menjadi najis. Ya, jadi catatan ya. Jadi air yang kita tuangkan ke benda najis, ke barang najis, ya, bekas yang menyentuh benda najisnya ini, barang najisnya ini, tidak secara otomatis menjadikan air menjadi najis. Ya, tidak secara otomatis menjadikan air itu menjadi najis. Ya. Itu kaidah utamanya, ya, kaidah utamanya. Saya ulang, kaidah utamanya adalah air yang kita siramkan ke benda najis meskipun di bawah 2 kulla itu meskipun di bawah 2 kullata ini, itu tidak serta merta, tidak secara otomatis merubah air itu menjadi air najis. Kapan air itu menjadi najis? Illa in taghayyara, apabila airnya itu berubah. Ya. Kalau kita siramkan ke benda najis, kemudian bekas airnya ini kita cium, kok baunya itu seperti bau najis, maka air itu menjadi najis. Dan tempat yang terkena air itu juga berubah menjadi najis. Gitu ya. Kita punya baju, kena pipis bayi perempuan misalnya, ya, kena pipis bayi anak-anak 5 tahun gitu ya, kena sedikit ya, misalnya sebesar koin. Kok kemudian kita mau cuci, kita guyurkan air, ketika air bekas cuciannya ini baunya pesing, maka airnya menjadi najis. Jadi seperti itu. Itu yang pertama, illa in taghayyara, kecuali airnya berubah. Kalau airnya berubah,
maka airnya menjadi najis begitu. Auzada waznuhu, atau wazannya, beratnya, komposisinya itu bertambah, bisa babi diakibatkan ma khalatahu minan najasat, disebabkan karena dia bercampur dengan najis. Misalnya begini, kita punya kain basah kena pipis, kena ompol anak-anak, ya. Kemudian kita ambil gayung, kita penuhi gayungnya, anggap saja 1 liter, gayung 1 liter, kita tuangkan ke air, kepada pakaian tersebut. Ketika kita wadahi lagi air tersebut, kok ternyata ukurannya bertambah menjadi 1 liter sekian, maka air itu menjadi najis. Itu yang kedua. Yang ketiga, aulam yutahhir al mahalla alladhi warada alaihi, atau air tersebut tidak bisa mensucikan tempat yang terkena najis tersebut, ya. Contohnya begini, ini kena ompol, kemudian kita guyurkan air, oke. Ternyata najisnya belum hilang. Kalau najis di sini belum hilang, maka air yang bekas ngalir tadi itu ikut menjadi najis. Nah, ada 3 hal tersebut. Jadi kita ulangi ya, mungkin kita ulangi. Jadi air yang mengalir terhadap benda najis itu belum tentu, ya, tidak serta merta berubah menjadi najis. Begitu. Kapan air itu menjadi najis? Dalam 3 keadaan. Yang pertama, apabila airnya berubah gara-gara najis tersebut. Ya, kita punya najis, misalnya kotoran ayam, baunya seperti itu. Kita tahu bau kotoran ayam seperti apa. Kita goyang air, kok tiba-tiba airnya itu, bau airnya berubah menjadi bau kotoran ayam, maka air itu najis. Yang pertama. Yang kedua, kalau wazannya, ya, kalau wazan itu apa sih, timbangan, ya. Kita katakan liter saja. Kalau literannya itu bertambah, ya, kalau airnya nambah banyak gitu aja, ya. Kalau airnya itu nambah banyak setelah kita guyurkan ke benda yang najis, maka air tersebut menjadi najis juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau air itu kita siramkan ke najis dan tidak membuat barang yang terkena najis itu suci, ya, artinya zat najisnya atau sifat najisnya masih menempel di benda tersebut, maka air itu juga dikatakan dengan air yang najis. Begitu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita membahas tentang al-ma'u al-kathiru. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal ma'u al-kathiru, dan air yang banyak itu, la yatanajjasu, tidak najis, illa, kecuali, idza taghayyara, apabila berubah, ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya, ya. Jadi air yang banyak itu kalau kena najis tidak otomatis menjadi najis. Kapan air itu menjadi najis? Ketika berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Nah, berbeda dengan air yang sedikit tadi. Kalau air yang sedikit tadi kena najis, mau berubah atau tidak berubah, secara otomatis dia menjadi najis. Nah, kebalikannya, air yang banyak itu dia tidak akan najis sebelum salah satu sifatnya berubah.
Al-makna artinya anna hukmal ma'il kathir, bahwasanya hukum air yang banyak, annahu la yatanajjasu, bahwasanya ia tidak menjadi najis bi mujarradi mulaqatin najasati, hanya gara-gara tersentuh dengan najis. Ya. Jadi air yang banyak itu tidak secara otomatis menjadi najis hanya gara-gara terkena najis. Kita punya tong yang besar ukuran 5 kali 5 meter ya, 5 kali 5 meter. Kena bangkai tikus, itu ada kejatuhan bangkai tikus, tidak secara otomatis air satu kolam itu, satu ground tank itu menjadi najis. Ya. Bal idza taghayyara ta'muhu, akan tetapi dia menjadi najis apabila berubah rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya, walau taghayyuran yasiran, meskipun perubahannya hanya sedikit. La farqa, tidak ada beda, fi dzalika, dalam hal tersebut, bainan najasati, di antara najis al ma'fuwi, yang dimaafkan, anha darinya, wa ghairiha, dan semisal dan yang lainnya. Ya, artinya kaidahnya adalah air yang di atas 2 kullatain, ya 270 liter ke atas, itu kalau terkena najis, kejatuhan najis, tidak secara otomatis menjadi najis. Ya. Kapan dia berubah menjadi najis? Kalau salah satu sifatnya berubah, warnanya berubah, atau baunya berubah, atau rasanya berubah, maka kalau itu berubah, itu menjadi najis. Nah, sekarang di paragraf ini ya, di paragraf yang bisa kita saksikan ini, beliau menjelaskan bagaimana cara mensucikan air yang terkena najis. Ya. Qala syarihu rahimahullahu taala, falau zala at-taghayyuru bi nafsihi. Kalau perubahan itu hilang dengan sendirinya, ya. Au bi tarhima'in fihi, atau dengan kita tambahkan air ke air yang sudah najis tersebut. Walau musta'malan, meskipun air yang kita tambahkan itu adalah air mustakmal, au najisan, atau najis, maka tohuro, maka air itu menjadi suci. Ya. Jadi ada dua di sini cara mensucikan air yang sudah terkena najis. Artinya bisa dia menjadi suci tersendiri. Yang pertama adalah ketika sifatnya itu, sifat-sifat najis itu hilang dari air tersebut. Ya. Ketika sifat najis itu hilang dari air tersebut. Misalnya kita punya air 1 gentong terkena najis pipis misalnya. Kemudian berubah rasanya, berubah baunya menjadi bau pesing. Warnanya tetap jernih, tetapi airnya tiba-tiba menjadi pesing. Itu dia bisa menjadi suci ketika pesingnya hilang dengan sendirinya. Ya, hilang sendiri. Ya. Tapi mungkin itu agak susah. Tapi kalau terjadi air yang di atas 2 kulla, di atas 2 kullatain, kemudian dia terkena pipis, pesing, kemudian bau pesingnya hilang, maka dia menjadi suci. Itu yang pertama. Yang kedua, au bi tarhima'in fihi, atau kita tambahkan air. Kita punya ember najis, berubah sifatnya, ya berubah warnanya menjadi kekuning-kuningan gara-gara terkena pipis, kemudian kita tambahkan air terus sampai batas 2 kullah. Ya, sampai batas 2 kullah, sampai batas 270 liter. Ketika air itu sudah kita tambahkan sampai 270 liter, itu kita perhatikan, kita lihat. Kalau sifat-sifat najis itu hilang, maka air itu menjadi suci. Kalau sifat-sifat najisnya itu masih melekat di air tersebut, maka air itu tetap menjadi najis. Kapan dia berubah menjadi suci? Ketika kita tambahkan air terus, ya. Kalau kita tambahkan air terus sampai sifat-sifat najis itu hilang, maka air itu menjadi suci. La binahwi miskin, tidak dengan parfum, au za'faron, atau bunga za'faron, ya. Misalnya kita punya 1 ember kena najis, baunya berubah menjadi pesing. Kita tambahkan minyak wangi, ya, kita tetesi minyak wangi. Berubah nggak baunya? Berubah. Ya. Tetapi apakah berubah menjadi suci? Tidak. Kenapa? Karena sejatinya bau pesingnya itu tertutupi dengan bau parfum.
bukan bau pesingnya pergi, tetapi bau pesingnya tertutupi dengan parfum, maka tidak sah, ya, tidak sah, tidak berubah menjadi suci. Air yang terkena najis kemudian berubah baunya menjadi pesing, kita tambahi minyak wangi, itu tidak mensucikan, ya, dia tetap menjadi najis, dia tetap menjadi najis. Tapi ini beliau juga menjelaskan agak detail di sini, ya, kita coba baca. Walau waqa'at, dan apabila jatuh, fihi, di dalamnya, di dalam air yang banyak, najasatun, sebuah najis, muwafiqatun lahu fi sifatihi, yang sifatnya itu sama, ta'mihi, ya, maksudnya adalah rasanya, walaunihi, dan warnanya, warihi, dan baunya, kabaulin munqati'ir raihah, seperti air pipis yang baunya sudah tidak ada. Quddirat bi asyaddis sifati, maka ditakdirkan atau diperkirakan dengan sifat yang paling kuat. Kalau nil hibri, seperti warna tinta, warihil miski, atau seperti baunya minyak wangi, wa ta'mil khalli, atau rasa cuka. Fa in taghayyara, apabila berubah, takdiron, dengan diperkirakan, bisifatin minha, dengan salah satu sifat darinya, tanah jasa, maka dia najis. Wa illa, dan kalau tidak berubah, maka dia tidak najis. Apa maksudnya? Ya, kita kasih contoh saja. Kadang ada benda najis, tetapi sifat-sifatnya itu sudah tidak ada. Beliau memberikan contoh air pipis. Air pipis itu kan sama-sama cair, kan? Kalau air pipisnya itu bening, kemudian bau pesingnya tidak ada, kan berarti sama sifatnya dengan air. Tapi apakah itu suci? Tetap najis, ya. Kalau ada orang pipis, kemudian urinnya itu warnanya jernih, kemudian tidak bau pesing, maka itu tetap najis, ya. Nah, kalau itu benda itu, ya, pipis yang seperti itu masuk ke dalam air yang di atas 2 kula, ya, bukan kita masukkan, ya, tercampur dengan air yang di atas 2 kula, maka bagaimana cara kita menghukumi kenajisan air 2 kula ini? Wong ketika dia campur nggak ketahuan efeknya, maka para ulama menyebutkan kita perkirakan sekiranya air pipis yang setutup botol Tupperware ini adalah tinta. Ada anak kecil pipisnya sampai setutup botol ini, dengan pipis yang jernih, tidak ada baunya, ya, jernih, tidak ada baunya. Ini seumpama kalau satu tutup botol ini kita ganti dengan tinta, ya, tinta, kemudian kita masukkan ke gronteng, misalnya grontengnya Magda itu berapa kali berapa itu, banyak lah, ya, bisa sampai 1000 literan itu, ya. Anggap saja grontengnya 1000 liter, menampung 1000 liter. Ketika kita masukkan air ini ke gronteng itu, tinta ini ke gronteng ini, kemudian merubah warnanya menjadi warna hitam, maka gronteng itu menjadi najis. Air yang ada di gronteng itu menjadi najis. Nah, begitu, ya. Kita ulangi sekali lagi. Kalau ada pipis, warnanya sama dengan warna air, kemudian baunya hilang, dia nggak pesing lagi, kok kemudian dia tercampur dengan air di gronteng 1000 liter, kan tidak akan berubah itu grontengnya dengan air pipis yang modelnya seperti itu, nggak akan berubah, ya, tetap jernih. Tapi kan itu sudah kemasukan benda najis. Terus bagaimana kita menghukuminya? Kita perkirakan seandainya kalau najis yang masuk ke gronteng itu adalah berwarna tinta hitam pekat, kok dia bisa merubah, ya, 1000 liter yang ada di gronteng itu, maka gronteng itu menjadi najis. Jadi di sini kan disebutkan bi asyaddis sifat, dengan sifat yang sangat kuat, ya, dengan ditakdirkan dengan benda-benda yang memiliki sifat yang kuat.
seperti kalau nil hiber, seperti warna tinta. Warna tinta itu kan warnanya kuat, pekat, hitam pekat. Warihil miski, atau bau harumnya minyak, minyak misk, ya minyak dari apa, binatang itu ya, dari darah binatang. Itu kan minyak minyak wangi yang baunya kuat. Atau rasa cuka. Rasa cuka itu kan, cuka itu adalah zat yang rasanya paling kuat, gitu ya. Jadi kita perkirakan seperti itu. Nah, kalau kita bisa memperkirakan, maka kita bisa menghukumi air yang tercampur dengan benda najis yang munqati'us sifah, yang sifatnya sudah tidak ada. Baik. Kita masih ada 2 paragraf lagi, kita selesaikan biar besok malam minggu depan kita masuk ke hal-hal yang mewajibkan mandi jenabah. Baik. Di paragraf ini ya, di paragraf yang ada kursornya ini, beliau membahas tentang air mutlak ya. Apa sih air mutlak itu? Qala syarihu rahimahullahu taala, wa in waqa'a fil ma'i, apabila jatuh di dalam air, qalilan kana au katsiran, baik airnya itu sedikit maupun banyak, tahirun, sesuatu yang suci, mukhalitun, yang dia bercampur, yustaghna anhu, yang dia sebenarnya bisa berlepas darinya, kaza'faron, seperti air za'faron, wa ma'il waradi, atau air bunga, fa in taghayyara, apabila berubah, bi dengannya, taghayyuran katsiran, perubahan yang banyak, bihaitsu, dengan yaslubu ismahu, ya, tidak lagi yaslubu, mengambil, ismahu, namanya, lam tajuz at-taharatu bihi, maka tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Wa huwa tahirun, akan tetapi air itu tetap suci, fi nafsi, di dalam dirinya, maksudnya suci tetapi tidak mensucikan, kama huwa dhahirun, sebagaimana yang nampak, dhahirun fil madzhab Syafi'i. Wa illa, kalau tidak yaslub ismahu, ya, atau wa illa yustagna, kalau dia tidak bisa dipisahkan, bi an kana tahiru al madhkuru mujawiran, dengan jalan sesuatu yang suci itu adalah hanya mujawiron, bertetangga, atau apa istilahnya, mujawiron itu gabung tapi dia tidak larut gitu ya. Kala audi, seperti batang, waduh nih, aula yastaghni al-ma'u anhu, atau sesuatu yang air itu tidak mungkin bisa berlepas diri darinya, kama fi maqarrihi, seperti sesuatu yang ada di jalan air, wa mamarrihi, ya, saluran air, au kana taghayyuru yasiran, atau perubahan itu sedikit, la yaslubul al-isma, tidak mengambil, tidak menarik nama air mutlak, lam yadur, maka tidak berbahaya. Maksudnya begini ya, air tadi kita sudah membicarakan tentang air yang tercampur dengan najis. Sekarang kita berbicara tentang air yang bercampur dengan benda yang suci, ya, air yang bergabung dengan benda suci. Kalau tadi air yang bergabung tercampur dengan najis menjadi mutanajis, kan, air yang najis, air yang ternajisi. Kalau ada air tercampur dengan barang suci, ini hukumnya bagaimana? Maka ada dua keadaan. Yang pertama, sesuatu yang suci ini adalah sesuatu yang memang air itu tidak mungkin bisa terlepas darinya. Misalnya air yang ada di kolam itu pasti ada lumutnya. Berarti kan air itu tercampur dengan lumut, kan? Maka yang model seperti itu airnya tetap air mutlak, yaitu suci mensucikan. Tapi kalau air itu bergabung dengan tercampur dengan barang atau objek yang dapat larut dengan air, ya, larut dengan air, maka air itu menjadi air yang suci tetapi tidak mensucikan, ya. Contohnya air yang sudah terlarutkan dengan kopi, air yang sudah terlarutkan dengan deterjen dan lain sebagainya, maka air tersebut suci tetapi tidak mensucikan, ya, suci tetapi tidak mensucikan. Makanya ketika memandikan jenazah itu kan harusnya menggunakan air mutlak. Kalau
memandikan jenazah di siraman yang pertama itu menggunakan air yang sudah dicampur dengan kapur barus, air yang sudah dicampur dengan daun bidara, itu bukan air mutlak lagi, itu sudah bukan air mutlak lagi. Nah, secara kesimpulannya seperti itu. Baik, saya kira itu ya hal-hal yang penting dan mendasar tentang bab air ini. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini.